Ya, selamat siang. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Saya ingin berbagi tentang soal dan pembahasan suku banyak. Ini khusus untuk 11 ya, di materi matematika pengamatan. Nah, ini untuk video pertama. Tolong diperhatikan dan kita membahas beberapa soal yang mungkin di sini ada 35 soal. Ya, jadi ingin kita bahas. Nah, untuk yang pertama di sini ada soal untuk suku banyak ya. Kita mulai. Sisa pembagian suku banyak untuk x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 2x ditambah 1 oleh x kuadrat dikurang x min 2. Nah, kalau seperti ini kita gunakan saja untuk cara bagian bersusun ya. Jadi kita pakai ini aja. Nah, kita pakai untuk x pangkat 4 kemudian dikurang 4x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat min 2x ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Nah, ini yang pertama adalah x pangkat 2 ya, karena pembaginya untuk x pangkat 4 ya. Berarti di sini semuanya dikalikan dengan x pangkat 2, ini akan menghasilkan x pangkat 4 min x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. Tinggal sisanya adalah min 3x pangkat 3 ditambah dengan 5x kuadrat ya. Kita turunkan yang min 2x-nya kita turunkan. Lalu kita di sini kelihatan ada angka 3 berarti kita gunakan 3 ya. Berarti di sini min 3x kita kalikan dengan x kuadrat jadi min 3x pangkat 3 min 3x kuadrat, karena min dan min di sini jadi plus, kemudian tambahan dengan 6x ya, nggak pakai kuadrat ya. Ini kemudian kita kurangkan saja atau kita tambahkan ya. Kita kurangkan. Nah, ini akan 0, jadi tinggal 2x kuadrat min 8x. Nah, satunya kita turunkan. Lalu yang di sini kita kita ambil angka 2 tambah 2 ya. Jadi di sini akan jadi 2x kuadrat min 2x dikurang 4. Nah, kita kurangkan, jadinya adalah min 6x ditambah 5. Berarti ini adalah sisa bagi, yang ini adalah hasil baginya. Nah, berarti min 6x ditambah 5 ya. Berarti yang A. Selanjutnya adalah salah satu faktor suku banyak px dengan x pangkat 3 min 11x kuadrat ditambah 30x min 8. Nah, kita tahu kalau yang namanya faktor berarti kan nilai fungsinya untuk px-nya kan sama dengan 0 karena dia adalah faktornya. Nah, kalau ini kita substitusikan saja ya, karena kan di sini sudah tahu ya cara yang lebih cepat kita substitusikan. Yang penting apa? Yang menyebabkan px sama dengan 0 ujinya. Nah, ini kan berarti x sama dengan min 1, yang ini x sama dengan 1, ini x-nya sama dengan 2, ini x-nya sama dengan 4, ini x-nya sama dengan 8. Nah, kita uji aja lah langsung ya. Berarti kita masukkan saja P1, P-1 ya. Berarti di situ P-1 itu sama dengan 1 dipangkatkan 3 dikurang 11 dikali min 1 pangkatkan 2 ditambah 30 kali dengan min 1 kurang 8. Ini hasilnya adalah min 50. Berarti bukan ya. Berarti ini bukan. Kemudian yang kedua P1 ya.
1 juga sama, 1 pangkat 3 min 11 dikali 1 pangkat 2 ditambah 30 dikali 1 kurang 8. Ini hasilnya adalah 12. Berarti salah ya, karena syaratnya adalah 0. Kemudian yang berikutnya, untuk yang P2 ya, P2 berarti 2 pangkat 3 min 11 dikali 2 pangkat 2 tambah 30 kali 2 dikurang 8. Ini sama dengan 16. Berarti ini juga salah ya. Nah, lalu yang berikutnya P4 ya, P4 itu berarti 4 pangkat 3 min 11 dikali 4 pangkat 2 ditambah 30 dikali 4 dikurang 8. Nah, ini hasilnya 0. Berarti ini yang, berarti kita pilih yang oke. Lanjutnya, untuk suku banyak berderajat 3, jika dibagi x kuadrat min x min 6 itu sisanya adalah 5x min 2, jika dibagi x kuadrat min 2x min 3 sisanya adalah 3x ditambah 4 ya. Suku banyak tersebut yang dimaksud apa ya? Nah, berarti kita kalau buat di sini ini triknya begini aja lah ya. Jadi kita buat ini ya. Berarti kalau yang fx ya, fx kan tahu derajatnya 3, ini dibagi x kuadrat min x min 6, artinya dia dibagi oleh x min 3 maupun x plus 2. Nah, sisa baginya adalah 5x min 2. Nah, kalau sisa baginya adalah 5x min 2, ini kan kita akan berlaku 2 ya. Yang pertama ini adalah 1 kalau x-nya sama dengan 3. Berarti sisanya adalah 5 dikali 3 dikurang 2. Ini sisanya adalah 13. Kemudian kalau x-nya itu sama dengan min 2, berarti sisanya berarti 5 dikali min 2 dikurang 2, berarti min 12. Kalau sudah, nah kita tinggal apakan? Yang paling mudah berarti triknya adalah substitusikan. Yang kita ambil ini kita substitusikan ya. Kita substitusikan mana ke persamaan ini. Perlu diingat untuk yang ini kan kalau kita faktorkan jadi x min 3 ini x plus 1. Berarti yang sama-sama di sini ada x min 3, ini x min 3. Berarti kita ambil yang yang nilainya x min 3 atau x-nya sama dengan 3. Nah, kita masukkan disubstitusikan ke setiap jawaban ini. Misalkan jawaban yang A ya, kita substitusikan berarti fx-nya itu kan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x ditambah 4. Ya. Kita substitusikan saja. Berarti f3 ini sama dengan 3 pangkat 3 min 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, ini adalah 21 ya. 21. Nah, 21 jelas salah ya, berarti nggak memenuhi ya. Kemudian yang berikutnya kita substitusikan saja. Untuk fx-nya ini sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x ditambah 4. Kita substitusikan saja untuk yang f3-nya, kita substitusikan. Nanti di sini 3 pangkat 3 min 2 dikali 3 pangkat 2 min 3 ditambah dengan 4. Oh, ternyata ini sama dengan 10. Nah,
Nah, masih salah ya. Kemudian yang berikutnya karena nggak ada memenuhi ya, ini adalah 13 sama min 12. Kemudian yang berikutnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x ditambah 4. Berarti kalau kita masukkan f3, berarti dia harusnya 3 pangkat 3. Kemudian min 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang dengan 3. Oh ini min ya, ini min 4. Nah ini berarti sama dengan 2 ya, masih salah. Ini salah, ini salah. Lalu kita coba untuk yang D ya. Untuk fx-nya ini sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 4. Berarti kita masukkan f3-nya. F3-nya berarti 3 pangkat 3 dikurang 2 dikali 3 pangkat 2 tambah 4. Oh, sama dengan di sini sama dengan 13 ya. Oke, 27 dikurang 18. Nah, ini benar ya. Ini benar. Nah, kalau ini benar berarti kita cukup banyak derajat 3 dibagi dengan sisanya 5x min 2. Berarti kalau 5x min 2 kan ini nih ya. Nah, 5x min 2 benar nggak nih? Sisanya sama dengan min 12 ya. Kita nggak usah pakai cari yang ini ya, tapi kita mendapatkan x min 3 ini untuk menguji yang pertama. Nah, kita buat f min 2-nya, ini jadinya adalah min 2 pangkat 3, min 2 dikali min 2 dikuadratkan ditambah 4 ya. Pangkat 3 ini min 8 ditambah 4 kan berarti min 12. Ini benar, berarti jawabannya adalah D ya. Berikutnya, diketahui suku banyak x sama dengan 2x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah b. Jika px-nya dibagi x min 1 sisa 11, jika dibagi x plus 1 sisa min 11. Maka 2a plus b-nya berapa? Nah, a dan b-nya ini kan belum diketahui ya. Tapi kita sudah tahu ketika dibagi x min 1, px-nya sisanya 11 dibagi x min 2 sisanya adalah x plus 1 sisanya adalah min 1. Berarti ini kita buat x sama dengan 1, yang ini x sama dengan min 1. Berarti kita bisa ambil ya. Untuk yang pertama adalah P1 ya, x-nya sama dengan 1 ya. Berarti P1 ini sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah dengan A dikali 1 pangkat 3 dikurang dengan 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikali 1 ditambah P. Nah, sisanya berapa? Sisanya itu adalah ini 11. Berarti di sini adalah 11 sama dengan ini 4 ditambah A ditambah B. Yang mau dicari adalah 2A ditambah B. Berarti di sini A plus B-nya ini sama dengan 7. Nah, kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk P-nya sama dengan min 1 ya. Sisanya adalah min 1 ya, min 1 sisa min 1 berarti 2 dikali min 1 pangkat 4 ditambah A dikali min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 dikuadratkan tambah 5 dikali min 1 ditambah B. Ya. Berarti di sini ini adalah min 1 sama dengan min 6 min A plus B. Berarti min A plus B ini sama dengan 5. Nah, ini. Oke. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Kita eliminasi berarti A plus B, kita eliminasi B-nya dulu ya, karena yang di sini positif B-nya. Terus min A ditambah B. Nah, kita eliminasi saja. Berarti 2A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, A-nya sama dengan 1, kita substitusikan. Misal ke atas ini ya, A plus B sama dengan 7. A-nya 1 plus B sama dengan 7. Berarti B-nya sama dengan 5. 6.
6 ya. Oke. P-nya sama dengan 6. Nah, ini sudah jadi ya. Berarti untuk 2A ditambah B ini akan menghasilkan 2 dikali 1 ditambah dengan 6. Ini sama dengan 4. Nah, selanjutnya cukup banyak fx dibagi x plus 1 sisa 10 dibagi dengan 2x min 3 sisanya 5 ya. Kita cukup banyak fx dibagi 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 3 sisanya berapa. Nah, ini kan tentang konsep dari cukup banyak ya. Berarti konsepnya itu kan fx sama dengan hx dikali dengan px tambah dengan sx. Ini adalah hasil bagi, ini fungsi yang dibagi, ini adalah pembagi, ini adalah sisa baginya. Jadi kita ambil dulu yang pertama yang ini ya. Fx dibagi x plus 1 sisa 10. Berarti kita bisa menggunakan begini. Fx F min 1 ya. Hasil baginya sisa dibagi berarti kita nggak tahu, tetap hx. Hx-nya itu adalah min 1, x-nya ya, x-nya adalah min 1 dikali dengan pembaginya adalah x plus 1, sisanya adalah 10. Berarti di sini nah 10 ini akan lebih baik kalau kita buat dia menjadi fx f1-nya aja ya. Untuk sisanya kan linear, berarti kita buat dia pakai px aja ya, sisanya kita ubah dalam bentuk px tambah q saja. Jadi kita tulis di sini sebagai px ditambah q. Nah, x-nya kan tadi ya, x-nya adalah min 1, berarti di sini kita masukkan saja ini 10 h min 1 itu h min 1 dikali dengan min 1 tambah 1 dikurang P tambah Q. Ini 0, ini 10, berarti 10 sama dengan min P plus Q. Kita tulis nih, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, untuk F berapa di situ. Nah, ini kan dibagi sisanya 5 ya, berarti di sini adalah F-nya 3/2 ya, 3/2. Berarti H3/2, terus ini adalah 2x min 3, kemudian ditambah px ditambah q. Berarti di sini sisanya 5, berarti 5 sama dengan H3/2. Ini dikali 2x dikali 3/2 ditambah 5p plus q ya. Nah, ini 0 yang H3/2 dikali 2/3. Oh, ini masih dikurang 3 ya. Ini masih dikurang 3. Berarti 5 sama dengan ini 0, berarti 5p plus q ya. 5p ini 3/2 Pak ya, 3/2p berarti ya, 3/2 ini 3/2 mah. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah kita eliminasi ya. Kita eliminasi. 1 dan 2 ya. Berarti 10 sama dengan min P plus Q. Di sini adalah 5 sama dengan 3/2P plus Q. Kita eliminasi Q-nya dulu, kita kurangkan.
Jadi ini 5 sama dengan ini dikurang berarti min 5/2 ya. Min 5/2 P. Sehingga P-nya ini kan berarti min 2. P-nya min 2 kita substitusikan ke salah satu ya. Dengan aja 10 sama dengan min P ski. Berarti di sini 10 sama dengan min 2 plus Q. Berarti Q sama dengan 8. Jadi sisa bagi itu kan berupa PX ditambah Q ya. PX ditambah Q ini SX ya. Nah, berarti SX-nya atau sisa baginya itu adalah min 2X ditambah 8. Itu yang A. Selanjutnya, salah satu faktor suku banyak X pangkat 3 ditambah KX kuadrat ditambah KX dikurang 3 itu X min 1 ya. Faktor yang lain ya. Nanti kalau seperti ini ya namanya faktor berarti Fx-nya kan sama dengan 0. Nah, di sini X-nya sama dengan 1. Berarti F1 itu kita masukkan ke sini X pangkat 3 tambah KX kuadrat plus X min 3. Ini menyebabkan apa? Nilai 0. Berarti kita masukkan saja, berarti 1 pangkat 3 plus A plus 1 min 3 sama dengan 0. Berarti K-nya itu sama dengan ini min 1, berarti K-nya sama dengan 1. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, kita bisa menentukan faktor yang lain. Jadi Fx-nya itu kan akan menjadi X pangkat 3 plus X kuadrat min plus X min 3 ya. Nah, kita pakai deret Horner saja. Ini 1 min 3. Berarti di sini X-nya sama dengan 1. Ini kita turunkan 1 dikali 1 kita jumlahkan ya. Ini 2 dikali 1 2. Kita jumlahkan 3 dikali 1 3. Ini 0 ya. Kalau ini 0 berarti ini kan sudah ada nih. Jadi X kuadrat plus 2X plus 3. Berarti yang B. Nah, kemudian PX sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat min 2X ditambah K habis dibagi X min 2. Jika PX dibagi X min 1, sisanya berapa? Ya, berarti caranya seperti tadi ya. Habis dibagi X min 2. Oke, habis dibagi berarti nggak ada sisa. Ya, kalau nggak ada sisa, berarti nilainya 0 ya, berarti PX ini nanti akan mendapatkan nilai 0. Berarti kita masukkan saja P2 sama dengan tulis kita masukkan saja, berarti kan sama dengan 0 ya, berarti ini 8. Kok 8? 2 kita tulis saja 2 pangkat 4 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 9 dikali 2 pangkat 2 min 2 dikali 2 tambah K ya. Berarti 0 sama dengan ini min 16 min 36 min 4 berarti ini min 8 ditambah dengan K, berarti K di sini sama dengan 8. Kemudian jika PX dibagi X min 1 sisanya berapa? Berarti ini kita pakai Horner aja, jadi PX kan nilainya PX ini nilainya jadi atau fungsinya jadi X begini. K-nya itu kita ubah menjadi 8. Berarti kita pakai deret Horner saja. Ini 1, ini 2, 9, ini min 2, ini 8, ini X. Membaginya adalah X sama dengan 1. Yang mau dicari adalah sisanya. Berarti ini 1 kali 1 itu 1, 2 ditambah 1 itu 3 dikali 1 itu 3, ini kita jumlahkan ya, maaf, kita jumlahkan ini 6, min 6, ini min 8 kali 1, ya min 8, sisanya adalah 0. Sisanya adalah 0. Berarti ini sisanya. Kemudian yang berikutnya, diketahui suku banyak GX
sama dengan AX pangkat 2 ditambah A min B X ditambah A habis dibagi X min 2. Limitnya untuk GX per X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan sepertiga. Maka nilai A plus B adalah berapa? Ya. Nah, ini kan soal kombinasi ya. Di sini kita lihat ini ada bentuk limit. Ya. Bentuk limit. Pertama ini GX kita operasikan dulu. Ini GX sama dengan AX kuadrat plus A min BX ditambah 1 habis dibagi. Berarti kalau habis dibagi ingat GX-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan saja G1 karena ini X min 1 ya. Berarti A dikali 1 kuadrat ditambah dengan A min B kali 1 ditambah dengan A. Berarti di sini menghasilkan ini G1-nya 0. Ini berarti 3A min B. Berarti di sini 3A itu sama dengan B. Nah, kemudian baru kita gunakan limitnya ya. Kita gunakan limitnya. Limitnya itu kan berarti limit untuk X X. Nah, ini kita ubah GX-nya. Kita ubah GX-nya. Kita ubah GX-nya ini menjadi apa? Menjadi A X kuadrat plus A min BX plus A dibagi dengan X kuadrat min 2X plus 1 ya. Dimana ini sama dengan 1/3. Nah, kita kalau seperti ini lebih baik menggunakan apa? Dalil Hospitale ya. Kita turunkan saja ya. Kita turunkan saja. Berarti nanti akan apa? Kita ubah menjadi limit X mendekati 0. Jadinya adalah 2AX. Kemudian ditambah dengan A min B ya. Seperti ini dibagi dengan yang bawah juga kita turunkan 2X min 2 sama dengan 1/3. Nah, di sini X-nya kan 0 ya, berarti 2A dikali 0 ditambah dengan A min B dibagi dengan 2 dikali 0 min 2 sama dengan sepertiga ya. Ketahuan nih, berarti di sini kita bisa membuat apa? Ini jadinya A min B per min 2 sama dengan sepertiga. Berarti kita bisa membuat 3A min B sama dengan min 2. Berarti 3A min B-nya kita ganti dengan 3A min 2. Berarti di sini 3 dikali min 2A sama dengan min 2. Nah, ini kita coret, jadi 3A sama dengan 1, A-nya sama dengan 1/3 ya. Gitu. Nah, A-nya sama dengan 1/3, berarti kita substitusikan nih. Kita substitusikan untuk B-nya. B ini sama dengan 3A, berarti sama dengan 3 dikali 1/3 sama dengan 1. Oke, berarti untuk hasilnya berarti di sini A plus B nilainya itu adalah 1/3 ditambah 1 atau 4/3. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk nomor berikutnya, jika A dan B adalah sisa pembagian, Fx sama dengan X pangkat 3 min 4X ditambah 1, Gx-nya dan Gx adalah sama dengan 2X pangkat 3 tambah 5X kuadrat min 8 oleh X plus 2. Ini sisa pembagian Fx dikurang Gx oleh X min A min B adalah berapa? Nah, ini soalnya rada rumit ya. A dan B-nya ini kan sisa pembagian ya. Sebagian fungsi Fx dan Gx oleh X plus 2. Nah, berarti kita buat dulu nih
Berarti untuk fx-nya kan udah tahu nih, x pangkat 3 min 4x plus 1. Berarti f min 2-nya, nah, karena ini x plus 2 ya, berarti f min 2 berarti min 2 pangkat 3 min 4 dikali min 2 plus 1. Ini sama dengan 1 ya, berarti A-nya itu kan sama dengan 1. Kemudian untuk yang berikutnya, Gx-nya itu kan tadi sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 8. Berarti di sini G min 2-nya 2 dikali min 2 dipangkatkan 3 plus 5 dikali min 2 pangkatkan 2 kurang 8. Ya, ini kan hasilnya adalah apa nih? Min 4. Berarti kita bisa tahu B-nya sama dengan min 4. Ya. Sekarang sisa hasil pembagian fx dikurangi gx oleh x min a min b. Ya. Jadi yang berikutnya adalah fx dikurang gx. Fx dikurang gx berarti x pangkat 3 min 4x plus 1 dikurang 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 8. Berarti di sini nilainya adalah x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x plus 9. Nah, untuk x berikutnya, untuk x min a min b, ini nilainya adalah x min 1 min 4, atau x-nya sama dengan x-nya plus 3. Oke. Berarti sisa baginya, berarti pembaginya adalah x plus 3. Berarti kita masukkan saja ya, x sama dengan min 3, kita masukkan ke x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x plus 9. Kita masukkan jadi min 3 dipangkatkan 3 min 5 min 4 tambah 9. Berarti ini adalah min x. Oh, ini min ya. Jadi di sini adalah min 27 min 45 plus 12 kemudian plus 9. Berarti ini sama dengan 3 ya. Berarti hasilnya adalah 3. Oke. Berikutnya soal yang ke-10. Suku banyak berderajat 3, Px sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 6x ditambah n dibagi dengan x kuadrat min 4x ditambah 3 mempunyai sisa bagi 3x ditambah 2, maka nilai n. Nah, kita faktorkan dulu yang ini. Ini jadinya adalah x min 1 dan x min 3. Sisanya 3x ditambah 2. Ya, sisanya 3x ditambah 2. Jadi Px itu nah, kalau seperti ini kita, karena ini kan ada 2 ya faktor, berarti Px sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus mx ditambah n ya. Ini dibagi dulu dengan x min 3, berarti dia sisanya adalah 3 dikali 3 ditambah 2 ya. Berarti ini 11 ya. Lalu kita sudah mendapatkan untuk ini ya, x min 3 berarti dia sisanya 11 ya. Nah, coba kita kemudian masukkan untuk P, nilai P sama dengan 3 ya. Di sini nilainya ya. Oke.
Berarti coba kita masukkan, berarti di sini adalah 3 pangkat 3 plus 2 dikali 3 pangkat 2 plus 4. Oh ini M ini MX nya berarti di sini dikali dengan 3 tambah N. Berarti dia akan ini 27, ini 18, ya berarti 34, ini ditambah 3M tambah N. Nah, P3 di sini kan 11 ya. P3 di sini tadi nilainya 11 sudah kita cari. Berarti di sini kita bisa membuat 3M plus N ini sama dengan 27 tambah 18, 27 tambah 18 itu 55 ya. Oke. 45 ya. 45. Sehingga di sini adalah 34. Kita kasih samanya 1 ya. Oke. Yang berikutnya dibagi dengan X-1 ya, dibagi dengan X-1 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah PX X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus MX ditambah N. Ini dibagi dengan X-1, berarti dia sisanya 3 dikali 1 ditambah 2, berarti sisa 5 ya. Nah, berarti kita masukkan saja P1 dengan 1 pangkat 3 tambah 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah dengan M ditambah dengan N. P1 nya nilainya 5, berarti di sini ini M plus N tambah 3, berarti 2 sama dengan M plus N. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, baru kita eliminasi 1 sama 2 ya. Berarti di sini 3M plus N sama dengan min 34. Di sini M plus N sama dengan 2. Kita kurangkan di 2M sama dengan min 36, M-nya sama dengan min 18. Oke. Nah, kalau M-nya min 18, ya mau dicari N ya. Yang mau dicari N berarti M plus N ya, M plus N sama dengan 2. Ini artinya min 18 ditambah N sama dengan 2, berarti N-nya sama dengan 18 ditambah 2 sama dengan 20. Seperti itu. Berarti ini yang E. Berikutnya, jika A pangkat 3 sama dengan A plus 1, maka A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikurang A kuadrat dikurang 2A ditambah 9 sama dengan berapa? Nah, kita tahu ya kalau A pangkat 3 sama dengan A plus 1, berarti ini ada lumayan cerdik ya, berarti kita ubah saja. Kalau A pangkat 3 segini, berarti kalau A pangkat 4 itu sama dengan ini semuanya dikalikan A yang ruas kanan, berarti A kuadrat ditambah dengan A. Nah, ini sebagai persamaan yang 2. Jadi kita sudah tahu ya, ada 2 persamaan. Jadi kita substitusikan ya. 1 dan 2 kita substitusikan A pangkat 3, A pangkat 4 plus A pangkat 3 min A kuadrat min 2A plus 9. Kita substitusikan ke soal ya. Jadi di sini kan A pangkat 4. Nah, A pangkat 4 itu berarti jadinya adalah A kuadrat ditambah A pangkat 3-nya berarti tambah dengan A plus 1
dikurang dengan A kuadrat min 2A plus 9. Berarti di sini ini kan hilang, ini juga sama hilang ya, berarti tinggal 10. Ya. Yang berikutnya, banyaknya akar-akar real dari X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Banyaknya berapa? Nah, kita tinggal faktorkan saja ya. Berarti ini kita faktorkan, kita ambil X plus 1 dulu ya. Berarti sisanya adalah X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X plus 6. Lalu kita ambil dulu X plus 1, kita masih bisa ambil X plus 1 lagi. Nah, seperti ini. Berarti sisanya di sini adalah X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah X plus 1, X plus 1, yang ini kita bisa faktorkan jadi X min 2, kemudian X min 3 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan min 1, X sama dengan min 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi hati-hati ya, kenapa? Tinggal tergantung pertanyaannya ya. Kalau banyaknya akar-akar real dari X pangkat 3 min X pangkat 4, kita harus lihat ininya ya. Kita harus lihat ininya. Kalau dia X pangkat 3 hanya 2, berarti kalau hanya 3 akar. Tapi kalau X pangkat 4 berarti ada 4. Sebenarnya kita nggak perlu menghitung ini, asalkan kita tahu nih ini bisa difaktorkan, berarti dia mempunyai 4 akar. Kemudian Px sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat tambah, diketahui Fx sama dengan Ax pangkat 5 ya. Ax pangkat 5 min Bx pangkat 3 ditambah X ditambah 9. Di sini diketahui F min 7-nya sama dengan min 2. Nilai F7-nya berapa? Nah, kalau ini ya berarti kita langsung masukkan saja untuk F min 7 ya. Kita masukkan ke Fx-nya, berarti A dikali min 7 pangkat 5 min B dikali min 7 pangkat 3 ditambah dengan min 7 ditambah dengan 9. Maka akan menghasilkan ini yang depan ini kan min 2 ya. Min 2 berarti min 7 pangkat 5A ditambah dengan 7 pangkat 3 B ditambah 2. Nah, ini 2 kan di ruas kiri. Nah, ini jadinya min 4 sama dengan min 7 pangkat 5A tambah 7 pangkat 3B. Nah, kalau kita bagi dengan semuanya dengan min 1, berarti ini jadi 7 pangkat 5A min 7 pangkat 3B sama dengan 4. Nah, 1. Sekarang untuk F7 ya. F7 berarti kita masukkan saja ke persamaannya. Berarti A dikali 7 pangkat 5 dikurang B dikali 7 pangkat 3 tambah 7 ditambah 9. Berarti ini sama dengan 7 pangkat 5A min 7 pangkat 3B plus 16. Nah, ini kan sudah bisa diganti nih ya. Ini 2 ya, berarti 1 disubstitusikan ke 2. Sehingga nilai Fx-nya itu kan berarti 7 pangkat 5A, nanti kita bisa ganti jadi 4 ditambah 16 ya, sama dengan 20 ya.
Untuk PX sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat tambah 13X ditambah 9 dibagi dengan X ditambah 3. Sisanya adalah 2. Ya. Maka PX dibagi X plus 1 akan sisa berapa? Ini berarti dimasukkan saja ya. Berarti untuk P min 3 itu nilainya kan 2 ya. Sekarang kalau P min 1 nilainya berapa ya? Berarti kita masukkan saja ya nilainya ke sini. Tapi karena di sini ada A ya, perlu diingat berarti kita mesti cari dulu nilai A-nya ya, dengan memasukkan P min 3 ya. Berarti 2 sama dengan min 3 pangkat 4 ditambah 5 min 3 pangkat 3 ditambah 9 min 3 pangkat 2 ditambah 13 min 3 ditambah dengan A ya. Nah, ini berarti 2 sama dengan 81 min 135 plus 81 min 39 ditambah A. Berarti 2 sama dengan min 12 ditambah A. A-nya berarti 14. Jika sudah ketahuan A-nya 14, berarti nilai PX-nya ini adalah X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 13X plus 14. Berarti untuk nilai P min 1, berarti kita tinggal masukkan saja. Berarti di sini nilainya itu adalah 1 min 5 plus 9 min 13 plus 14. Nilainya adalah 6. Kemudian soal yang berikutnya, untuk diketahui cukup banyak PX AX pangkat 6 ditambah BX tambah CX min 2007 ABC konstan ya. Jika suhu banyak PX bersisa min 2007 bila dibagi dengan X min 2007 dan juga bersisa min 2007 bila dibagi oleh X ditambah 2007 ya. Maka nilai C-nya berapa? Nah, berarti di sini P 2007 nilainya adalah min 2007. Ini yang diketahui ya dari soal. Kemudian kita ambil misalkan ya, misalkan kita ambil di sini misalkan ya, persamaan PX ini kita ubah dulu ya jadi misalnya PM gitu ya. Jadi nanti kan AM pangkat 6 tambah dengan PM pangkat 4 ditambah CM min 2007. Nah, kita ambil M-nya itu min 2007 ya. Kita ambil M-nya min 2007. Berarti di sini adalah AM pangkat 6 plus BM pangkat 4 plus CM. Oh, ini min M aja ya, min M aja. Ini sama dengan
min M gitu ya. Kenapa? Karena tadi sisanya ini. Jadi sisanya. Berarti kan hasilnya ini, berarti ini ya. Nah, kalau sudah ini kan di ruas kiri dan ruas kanan ada M, berarti nanti akan ketemu AM pangkat 6 ditambah dengan BM pangkat 4 ditambah CM, ini sama dengan 0. Ini anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian PX bersisa min 2007 jika dibagi X plus 2007. Ini berarti yang pertama. Berarti yang kedua P min 2007 ya, P min 2007. Berarti hasilnya juga min 2007 ya. Berarti kita di sini ambil M-nya juga sama ya, min 2007 nanti. Jadi PM-nya kan kita bisa tahu AM pangkat 6 plus BM pangkat 4 plus CM min M ya. Nah, M-nya sama dengan tetap min 2007, berarti min M juga. Baik, kita ambil M-nya sama, berarti di sini hanya bedanya apa di sini? Di sini bedanya adalah ini kan plus M ya, tapi di sini adalah min M. Nah, karena dia apa? Min ya, M-nya min ya. Berarti kita buat M pangkat 6 plus BM pangkat 4 min CM. Jadi di sini min ya, karena min M ya. Kalau di sini positif ya. Ini positif, yang ini negatif ya. Nah, ini dikurang dengan, nah ini sama dengan 0 gitu ya. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita tinggal eliminasi aja. 1 dan 2 ya. Berarti AM pangkat 6 plus BM pangkat 4 plus CM sama dengan 0 sama AM pangkat 6 plus BM pangkat 4 min CM sama dengan 0. Kita kurangkan di sini. Berarti di sini adalah 2CM sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan 0 karena M-nya sudah didefinisikan tadi. Nilai, jadi kita sudah tahu nilai C-nya adalah 0. Kita lanjutkan untuk permasalahan cukup banyak ya. Kita lanjutkan untuk permasalahan cukup banyak. Di sini ada fx sama dengan x pangkat 4. Nah, ini soal yang mudah ya, karena ada x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah x ditambah 5. Ini Anda disuruh mencari untuk x sama dengan 1, berarti tinggal f 1 sama dengan x pangkat 4 min 2x 3 plus x plus 5, berarti itu pangkat 4 min 2 dikali 1 per 3 plus 1 plus 5, ini sama dengan 5. Selanjutnya sisa hasil 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 11x pangkat 2 ditambah 6x min 10 oleh 3x min 1 ya. Berarti sama aja kayak tadi, ini diambil aja untuk ini kita ubah, berarti x nya sama dengan sepertiga, berarti f sepertiga ini sama dengan 3 dikali sepertiga pangkat 4 tambah 5 dikali sepertiga pangkat 3 kurang 11 dikali sepertiga pangkat 2 tambah 6 dikali sepertiga kurang 10 ya. Seper 27 plus 5 per 27 min 11 per 9 plus 2 min 10, ini sama dengan min
berikutnya, suatu suku banyak efek dibagi X min 2 sisa 8, dibagi X plus 3 sisa min 7, sisa pembagian suku banyak oleh X kuadrat plus X min 6 berapa? Berarti kalau pernyataan begini, ini kan berarti apa? F2-nya sama dengan 8, yang ini berarti F min 3-nya sama dengan min 7 ya. Nah, ini kita faktorkan jadi X plus 3, kemudian X min 2 gitu ya. Oke. Nah, sisa pembagian karena linear ya, berarti linear, berarti kita umpamakan PX ditambah I saja ya. PX ditambah I berarti kalau F2 ini berarti X-nya kan 2, berarti dia 2P plus Q sama dengan 8. Kemudian kalau untuk yang ketiga berarti min 3P plus Q sama dengan min 7 ya. Nah, kita apakan? Kita eliminasi saja. Kita eliminasi, jadinya 5P sama dengan 15, P-nya sama dengan 3. Kalau P-nya sama dengan 3 berarti Q-nya adalah 2. Berarti dari sini dapat SX-nya sama dengan 3X ditambah 2. Berikutnya, suatu suku banyak Fx dibagi X min 1 sisa 2 dibagi X min 2 sisa 3. Berarti ini untuk Fx dulu ya. Fx 1 itu sama dengan 2, berarti F2 sama dengan 3. Berarti di sini untuk fungsi Gx sama G1 sama dengan 5, kemudian G2-nya sama dengan 4. Jika Hx, ya, dari sini Hx ini sama dengan Fx dikali Gx ya. Sisa pembagian Hx oleh X kuadrat min 3X plus 2 ya, sama dengan berapa? Nah, berarti kalau di sini ini kan Hx dibagi oleh X kuadrat min 3X plus 2. Kalau kita faktorkan ini adalah X min 1, X min 2 gitu ya. Nah, berarti Hx di sini ini sama dengan Fx dikali Gx. Berarti kalau H1 berarti F1 dikali G1. Ini sama dengan F1 dikali G1, tadi nilainya adalah 2 dikali 5 dengan 10. Sedangkan untuk H2-nya berarti F2 dikali G2. Ini berarti tadi 3 dikali 4. Ini berarti 12. Nah, sisa pembagiannya berapa? Ya, sisa pembagiannya ini sisa ya, sisa pembagian ini Sx itu adalah Px ditambah Q ya. Berarti kalau sisa pembagian Hx ya, berarti Hx ini nanti akan ada 2 ya. Apakah X min 1 sama X min 2 ya, berarti Hx ini nanti akan ada 2. Pertama X sama dengan 1, yang kedua adalah X sama dengan 2. Maka di sini base X1-nya ini berarti karena Sx-nya kan Px ya, berarti P plus Q. Kemudian untuk X2-nya berarti ini adalah 2P plus Q. Kemudian kita eliminasi, ketemu yang 1 itu nilainya sama dengan 10 yang ini ya. Kemudian yang 2 itu nilainya 12. Dan kita eliminasi, jadinya min P sama dengan min 2. P-nya sama dengan 2. Nah, P-nya sama dengan 2 berarti Q-nya sama dengan 8. Nah, berarti sisa pembagian Hx oleh X kuadrat ya, min 3X plus 2 itu berarti berapa? Sx sama dengan 2X ditambah dengan 8 ya.
Selanjutnya suku banyak fx x pangkat 3 ya, x pangkat 3 min ax kuadrat plus bx min 2 punya faktor x min 1 jika dibagi x plus 2 sisanya min 36, maka a plus b nya berapa? Faktor, berarti kalau faktor sisa baginya nggak ada ya, berarti dia yang pertama ini f1 itu sama dengan 0. F1 sama dengan 0 berarti 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 dikali A ditambah dengan BX, B-nya X-nya dikali 1 min 2 ini sama dengan 0, atau dalam artian di sini min A plus B-nya sama dengan min 1 ya, 1. Ini kita jadikan 1. Oke, kemudian yang berikutnya sisa ya, dibagi X plus 2 sisanya 36 ya. Berarti nilai F2 nya sama dengan 36 min 36. Berarti di sini F min 2 nya itu berarti min 2 pangkat 3 min A min 2 dikuadratkan tambah B kali min 2 kurang 2 ini sama dengan min 36. Jadi di sini dapat 2A ditambah B-nya min 2B sama dengan min 26 gitu ya. Karena di sini B, di sini 2B kita bagi 2 aja ini. Ya, berarti dibagi min 2 ya, jadi 2A plus B sama dengan 13. Ini jadi persamaan yang kedua. Ya. Nah, kita untuk mendapatkan A dan B, untuk mendapatkan A ditambah B, berarti kita eliminasi. Kita eliminasi 1 dan 2. Berarti kita eliminasi, berarti min A ditambah B sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya adalah 2A ditambah B sama dengan 13. Dikurangkan aja, jadi min 3A sama dengan min 12, A-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan 4, berarti B-nya sama dengan 5. Ya. Oke, berarti nilai A plus B sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Yang berikutnya, cukup banyak Px jika dibagi X plus 2 sisa 1, jika dibagi 2X min 1 sisanya min 4. X dibagi 2X pangkat 2 ditambah 3X min 2 sisanya berapa? Nah, kita misalkan saja ya, misal sisanya itu sebagai SX. SX itu misalkan MX ditambah N itu ya. Nah, PX itu terjadi dari apa? Dari pembaginya, ya, pembaginya dikali dengan hasil bagi. Jadi hasil bagi dikali dengan baginya, pembagian 2X plus 3X min 2 ditambah dengan SX. SX-nya di sini adalah MX ditambah N. Nah, dibagi X plus 2 sisa 1. Berarti dibagi P min 2 sama dengan 1. Berarti di sini S min 2-nya sama dengan min 2M plus N sama dengan 1. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dibagi 2X min 4, min 1 sisanya min 4. Ya. Berarti P setelah ya 4 ya.
4. Maka ya sama kayak tadi. S setengah sama dengan setengah M plus N sama dengan min 4. Dari sini kita langsung saja ya eliminasi. Oke. 0 ini jadi 5, min 2 jadi min 5/2M. Berarti M-nya sama dengan coret-coret, berarti M-nya sama dengan 2 ya, min 2. Kalau M-nya sama dengan 2, maka berakibat N-nya sama dengan min 3 ya. Jadi Sx di sini sama dengan Mx ditambah N sama dengan min 2x min 3. Seperti itu. Nah, salah satu faktor 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat dikurang 10x dikurang 24 adalah x plus 4. Faktor-faktor yang lain. Nah, berarti ini tinggal masukkan saja ya. Berarti fx sama dengan 2x pangkat 3 plus px kuadrat min 10x min 24. Berarti di sini kalau faktor itu fx sama dengan 0 ya, berarti f4 itu nilainya juga sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ini sama dengan 2 dikali dengan 4 pangkat 3 plus 4 pangkat 2p min 10 dikali 4 min 24 sama dengan 0 ya. Berarti 0 sama dengan P-nya itu ini berarti 16P min 4. Ini min ya. Ini min ya. Nanti di sini min 112 ya, berarti P-nya sama dengan 7 ya. P-nya sama dengan 7 kita gunakan untuk mencari akar yang lain ya. P-nya sama dengan 7 kita gunakan untuk mencari akar yang lain. Berarti Fx itu nanti Fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat 10x min 24. Nanti kita gunakan direct order 2, 7, min 10, min 24. X-nya 4 ya. Ini 2 dikali 4, min 8. Ini min 1. Ini 4, karena dikali 1 dikali 4. Kemudian kita turunkan jadi min 6. Ini jadinya adalah 24, ini 0. Berarti sisanya adalah ini, berarti hasilnya jadi 2x kuadrat min x min 6. Nah, ini kita bisa faktorkan jadi 2x ditambah 3 sama x dikurang 2. Berarti faktornya untuk fx kita bisa tuliskan untuk x plus 4 2x plus 3 sama x min 2. Berarti kita cari di sini ini yang karena min ya. Min berarti yang E ya. Yang E ya.
berikutnya diketahui x kuadrat plus 3x min 4 merupakan faktor dari gx. Ya. Sekarang gx dibagi x plus 1 akan sisanya berapa? Ya, misalkan gx ya, dibagi x min a, ini sisanya adalah fa gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada informasi gx-nya ini habis dibagi x kuadrat plus 3x min 4. X kuadrat plus 3x min 4 ini kita bisa faktorkan jadi x plus 1 plus 4 x min 1. Ya, ini artinya apa? G min 4 sama dengan G1 sama dengan 0. Habis dibagi ya ternyata seperti itu. Kemudian yang berikutnya kalau dibagi x plus 1 ya. Kalau dibagi x plus 1 berapa? Nah, masalahnya di sini adalah faktor masih ada variabel a ya di sini. Nanti kita beginikan saja mudah ya. Untuk G1 ini kan sama dengan 0 ya. Ini artinya apa? Artinya ketika kita masukkan sebagai G0 ini berarti G1 ya. G1 itu kan harusnya hasil baginya hasilnya adalah berarti 1/4 ditambah 2 dikali 1/3 min A dikali 1/2 kurang 14 dikali 1 ditambah dengan B. Berarti di sini G1-nya adalah min A plus B min 11 sama dengan 0 ya, atau min A plus B sama dengan 11. Nah, ini kita kasih angka 1 gitulah ya. Kemudian yang berikutnya gx dibagi x plus 1 ya. Artinya apa? Artinya sisanya untuk sisanya G1 ya gitu ya. Nah, berarti di sini kita langsung saja, berarti G1 itu hasilnya berapa gitu kan? Kita masukkan saja. Min 1 dipangkatkan 4 tambah 2 dikali min 1 pangkatkan 3 dikurang dengan A dikali min 1 pangkatkan 2 dikurang dengan 14 dikali min 1 ditambah dengan B. Berarti ini tetap G min 1 ya, karena ini yang kita cari ya. Berarti di sini adalah min A plus B ditambah 13. Nah, kita perlu lihat nih. Ini lihat ke sini nih ya. Ini lihat ke sini. Jadi kita sudah mendapatkan G min 1-nya, min A plus B-nya itu kan 11. Nah, berarti ini sama dengan 20. Lanjut. Untuk jumlah akar-akar persamaan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 11x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana ya jumlah akar-akar untuk pangkat 3 berarti kan kita langsung saja ya. Di sini untuk x1 tambah x2 tambah x3. Nah, sesuai rumus kan min b per a. Min b per a. Berarti di sini kan ini a, ini b, ini c gitu ya. Berarti di sini adalah min 3 dibagi dengan 2. Berarti 3 per 2. Nah, anak-anak, terima kasih. Itu saja dari saya untuk bagian